Aduh, jangan di sini dong sayang. Kita pindah ke rumah tante aja yuk. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Kita mulai kisah ini dengan Ibu Ernie. Jangan bayangkan Ernie sebagai wanita biasa. Dia adalah bos besar. Seorang janda kaya raya yang namanya terkenal di dunia online. Usahanya bukan main-main. Ernie punya merek pakaian sendiri yang dijual di Shopee dan Tokopedia. Setiap bulan, omsetnya mencapai angka miliaran. Uang sudah bukan masalah lagi baginya. Kekayaan ini datang setelah masa-masa sulit. Suaminya sudah lama sekali meninggalkan Ernie. Dia pergi bukan karena Ernie miskin, tapi karena ada wanita lain. Ini yang membuat Ernie sakit hati dan terluka. Ia merasa dirinya dulu dianggap tidak menarik. Tapi kini, setelah ia sukses dan kaya raya, Ernie punya cara sendiri untuk melupakan kepahitan itu. Meskipun hidup sendiri sebagai janda, Ernie tidak pernah merasa sepi. Sebaliknya, ia sangat menikmati kebebasan dan kekuasaannya. Ernie punya hobi bersenang-senang, dan itu selalu melibatkan pria. Bukan cuma satu, tapi lebih dari 3 pria siap menemani Ernie kapan saja ia mau. Mereka semua tahu betul posisi mereka. Aktivitas kesukaan Ernie adalah karaoke. Bagi Ernie, karaoke adalah tempat terbaik untuk membuang rasa penat dan membuktikan dirinya. Ia tidak tanggung-tanggung. Ernie selalu menyewa room paling mewah di tempat karaoke eksklusif. Biasanya, ia ditemani satu pria pilihan. Di dalam room yang tertutup itu, minuman selalu tersedia di meja. Minuman ini fungsinya sebagai pelumas, agar suasana tidak kaku dan semua orang bisa rileks. Malam itu Ernie ditemani seorang pria bernama Dika. Lampu temaram menyinari wajah Ernie yang mulai memerah karena beberapa gelas sudah masuk ke tenggorokan. "Dika, coba kamu nyanyi lagu ini. Jangan lagu yang sedih-sedih. Aku mau yang bikin semangat," perintah Ernie. Suaranya sedikit serak tapi terdengar manja. Dika langsung mengambil mic. "Siap Bu Ernie, saya ikuti selera Anda." Saat Dika bernyanyi, Ernie mulai beraksi. Ini bukan lagi soal nyanyi, tapi soal liburan. Ernie mendekat, menyandarkan kepalanya di bahu Dika. Ini adalah ciri khas Ernie. Sikap manja yang muncul karena pengaruh lagu dan minuman. "Kamu harus minum lagi. Kalau kamu kaku terus, aku jadi tidak semangat loh," kata Ernie sambil menuangkan minuman lagi untuk Dika. Bu Ernie ini menggoda terus. "Tentu, saya minum. Demi Anda." Interaksi seperti ini adalah hal biasa. Ernie sengaja menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan. Itu adalah caranya merasa diinginkan, merasa menang atas masa lalu. Semua pria yang menemaninya harus tunduk pada kemanjaannya. Selain karaoke di kota, Ernie juga punya kebiasaan lain yang lebih jauh. Ia sering mengajak pria yang menemaninya untuk berlibur ke sebuah villa sepi. Villa ini biasanya jauh dari keramaian. Di puncak atau di pantai, di sana, kegiatan yang sama terulang. Karaoke, minum dan bersenang-senang dengan manja. Semua dilakukan agar Ernie bisa mendapatkan perhatian penuh. Ia menggunakan kekayaan dan daya pikatnya untuk memastikan para pria itu selalu siap sedia menuruti semua keinginannya. Mengapa Ernie melakukan ini? Jawabannya kembali ke masa lalu. Ia membalas dendam pada suaminya yang dulu meninggalkannya karena menganggapnya tidak menarik. Kini, Ernie membuktikan ia bisa membeli kebahagiaan atau setidaknya membeli perhatian dari pria manapun yang ia mau. Dengan uang, ia mendapatkan pria-pria berbeda untuk menemaninya bersenang-senang, mengajaknya karaoke, bahkan sampai liburan ke villa sepi. Itu adalah bentuk pembuktian dirinya bahwa dia sudah menjadi wanita yang menarik, sukses, dan berkuasa. Suatu akhir pekan, Ernie mengajak pria yang menemaninya, sebut saja Rian, ke sebuah villa di kawasan perbukitan yang sunyi. Villa itu mewah, tapi tidak ada tetangga di sekitarnya. Ini membuat suasana terasa sangat pribadi, seperti dunia hanya milik mereka berdua. "Rian, di sini sinyal ponsel tidak bagus. Lebih baik kamu matikan saja. Fokuskan saja waktumu untuk aku," pinta Ernie begitu mereka sampai. Rian yang sudah dibayar mahal untuk liburan ini hanya mengangguk patuh. "Baik Bu Ernie, sesuai permintaan, ponsel saya matikan." Rutinitas pun dimulai. Mereka karaoke di ruang tengah villa. Ernie bernyanyi, Rian menemaninya. Sama seperti di room karaoke kota, suasana cair dan terlihat bahagia.
Ernie tidak segan menunjukkan kemanjaannya. Setelah selesai bernyanyi, Ernie duduk di sofa, memeluk Ryan erat. Aku suka tempat sepi seperti ini. Rasanya tenang. Tapi jangan diam saja. Hibur aku. Ujar Ernie, nadanya menunjukkan ia menuntut perhatian penuh. Ryan berusaha menjaga perasaan Ernie. Anda cantik sekali, Bu Ernie. Siapa yang bisa diam kalau ditemani wanita seperti Anda? Gombal. Ernie tertawa, namun dalam hati ia merasa puas. Pujian dan perhatian yang terus-menerus inilah yang ia cari. Semua sikap manja Ernie itu adalah pelampiasan. Ini bukan sekadar hobi. Ini adalah cerminan dari masa lalunya yang pahit. Ingat, suami Ernie dulu meninggalkan Ernie karena Ernie dianggap tidak menarik. Kata-kata itu menancap dalam di hati Ernie, bahkan setelah ia menjadi miliarder. Ernie tahu kekayaan yang ia miliki sekarang adalah kekuatan. Ia menggunakan uangnya untuk membalas rasa sakitnya. Setiap pria yang ia goda, setiap botol minuman yang ia bayar, setiap villa mewah yang ia sewa adalah bentuk pembuktian diri. Suatu malam di villa itu, sambil menatap pemandangan dari balkon, Ernie berkata kepada Ryan, seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Ryan, kamu tahu? Dulu aku ini bukan siapa-siapa. Aku ditinggalkan karena dianggap tidak layak. Ernie berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang sedikit bangga. Sekarang, coba lihat. Mereka semua tunduk padaku. Aku yang menentukan siapa yang bisa menemaniku dan kapan. Ryan hanya bisa menjawab, Anda sudah membuktikan diri Anda, Bu Ernie. Anda wanita paling berharga. Melalui permainan-permainan ini, Ernie membalas dendam secara tidak langsung kepada mantan suaminya. Ia membuktikan bahwa wanita yang dulu dianggap tidak menarik, kini bisa bermain-main dengan pria yang berbeda-beda, mengajak mereka karaoke, bahkan sampai liburan ke villa sepi. Setelah rutinitas pelarian di villa sepi berakhir, Ibu Ernie kembali ke kota. Meskipun sudah menghabiskan banyak waktu bersenang-senang, ada perasaan kosong yang tetap ia rasakan. Ernie memutuskan untuk menghabiskan waktu sendirian. Ia duduk di sebuah kafe premium, tempat yang biasa didatangi para pengusaha muda dan orang sukses. Sore itu, Ernie sedang menikmati minumannya saat pandangannya tertuju pada satu meja tidak jauh darinya. Di sana, baru saja datang seorang pemuda, namanya Alwi. Alwi datang sendirian dan tampak sedikit canggung di tempat mewah itu. Penampilan Alwi sederhana, jauh berbeda dari pria-pria yang biasa menemani Ernie. Ernie memperhatikan Alwi. Ada sesuatu yang berbeda dari pemuda ini, aura polos dan kesederhanaan yang menarik perhatian Ernie. Ernie mendapat informasi singkat bahwa Alwi ini masih perjaka. Sifat Alwi yang polos inilah yang membuat naluri Ernie tergelitik. Sepertinya, kali ini aku harus mencoba yang lebih menantang, batin Ernie sambil tersenyum tipis. Ernie yang sudah terbiasa mendapatkan apa yang ia mau, tidak membuang waktu. Ia menyusun rencana cepat. Ernie bangkit dari kursinya, berjalan mendekati meja Alwi. Permisi mas, sapa Ernie dengan nada yang dibuat lembut. Maaf mengganggu, tapi saya mau titip sebentar boleh? Alwi tampak kaget karena disapa wanita berkelas seperti Ernie. Iya Bu, ada apa? Saya mau ke toilet sebentar. Saya khawatir barang saya hilang. Bisa tolong mas jaga sebentar? Meja mas kan dekat sini, ujar Ernie sambil menunjuk tas tangannya yang diletakkan di meja. Alwi yang memang berhati baik dan polos, merasa tidak enak untuk menolak. Oh iya Bu, tentu saja. Saya akan jaga. Terima kasih banyak ya, balas Ernie sambil tersenyum manis, lalu berjalan menuju toilet. Ini hanyalah modus Ernie untuk memulai interaksi. Setelah beberapa menit, Ernie kembali. Ia langsung menghampiri meja Alwi, mengambil tasnya. Terima kasih banyak mas, barang saya aman. Anda sangat baik, kata Ernie, sengaja memperpanjang obrolan. Sama-sama Bu, tidak masalah, jawab Alwi, wajahnya terlihat datar. Ernie lalu mengambil kesempatan itu untuk berkenalan.
Nama saya Erni. Anda siapa? Saya Alwi, Bu. Percakapan mengalir perlahan. Erni mulai menunjukkan skill kemanjaannya. Erni menyentuh lengan Alwi sambil tertawa kecil, mencoba memancing reaksi. Alwi, Anda ini lucu ya. Wajahnya kok serius sekali? Senyum dong, goda Erni. Namun reaksi Alwi sungguh di luar dugaan. Alwi hanya senyum tipis, tidak bereaksi berlebihan, bahkan cenderung datar. Ia tidak terpengaruh dengan rayuan Erni. Erni mulai merasa kesal. Pria ini berbeda. Biasanya, dengan sedikit rayuan, para pria akan langsung tunduk dan menunjukkan ketertarikan. Kali ini godaannya tidak mempan. Karena Erni memang sudah sangat tertarik pada Alwi, ia memutuskan untuk langsung to the point. Erni duduk di kursi kosong di meja Alwi, menatapnya serius. Alwi, saya tidak akan bertele-tele. Saya tertarik sama kamu, kata Erni tanpa basa-basi. Saya punya kebiasaan karaoke. Kamu mau tidak menemani saya karaoke? Saya butuh teman yang berbeda malam ini. Alwi terkejut. Maaf Bu Erni, saya tidak bisa. Saya bukan tipe orang yang biasa ke tempat seperti itu. Kenapa tidak mau? Kamu pasti capek kerja kan? Saya akan bayar kamu. Berapa gaji kamu di pabrik? Alwi ragu-ragu. Gaji saya lumayan, Bu. Tidak usah malu. Saya tahu gaji pabrik itu tidak seberapa. Begini saja. Kalau kamu mau menemani saya karaoke, saya bayar kamu 2 kali lipat dari gaji pabrik kamu per malam. Kamu hanya perlu menemani saya bernyanyi dan minum. Tawar Erni, matanya menunjukkan keseriusan. Tawaran ini sangat menggiurkan bagi Alwi. Uang 2 kali lipat hanya untuk beberapa jam. Ini kesempatan besar. Setelah berpikir keras, akhirnya Alwi mengakui ajakan itu. Baik Bu Erni, saya mau. Tapi dengan 2 syarat, kata Alwi tegas. 1, jangan ada macam-macam. 2, ini hanya sekali. Saya hanya menemani Anda karaoke. Titik. Erni senyum puas. Kali ini senyumnya tulus. Misinya berhasil. Deal, hanya sekali. Saya janji tidak akan macam-macam. Sampai ketemu besok. Keesokan harinya, janji yang disepakati antara Ibu Erni dan Alwi harus terlaksana. Bagi Alwi, ini adalah pekerjaan tambahan yang menghasilkan uang besar. Ia berpegangan teguh pada syaratnya. Tidak ada macam-macam, hanya menemani. Namun, bagi Erni, malam ini adalah awal dari sebuah penaklukan yang ia tunggu-tunggu. Erni tiba lebih dulu di room karaoke mewah yang sudah ia sewa. Room itu sudah dihiasi dengan lampu-lampu temaram dan meja bundar di tengahnya dipenuhi berbagai macam minuman. Erni sudah menyiapkan segalanya, termasuk beberapa minuman terbaik. Tidak lama kemudian, Alwi datang. Ia terlihat gugup, namun mencoba bersikap profesional. Selamat malam Bu Erni, sapa Alwi sopan. Erni tersenyum menyambutnya. Senyumnya lebih tulus dari biasanya. Malam Alwi, ayah masuk. Jangan kaku begitu. Santai saja, anggap saja kita teman lama. Baik Bu, jawab Alwi sambil duduk di sofa yang nyaman. Ia melihat minuman-minuman di meja. Duduklah, sebelum kita mulai menyanyi, kita ngobrol dulu sebentar. Minum sedikit agar suasana kita lebih cair. Kamu pasti capek pulang kerja pabrik kan? Kata Erni sambil menuangkan minuman ringan dan sedikit campuran untuk Alwi. Alwi menolak halus. Tidak usah Bu Erni, saya tidak biasa minum banyak. Ayolah, sedikit saja, ini teman ngobrol yang enak. Desak Erni memberikan gelas itu langsung ke tangan Alwi. Supaya kamu tidak datar terus, aku tidak suka ditemani bobot. Akhirnya, Alwi menyerah. Mereka mulai ngobrol basa-basi. Erni bertanya tentang pekerjaan Alwi di pabrik dan Alwi menjelaskan rutinitasnya. Suasana mulai mencair seiring Alwi minum perlahan. Rasa canggungnya mulai hilang dan ia mulai melihat Erni bukan lagi sebagai bos besar, tapi sebagai seorang wanita yang hangat. Setelah sekitar setengah jam, barulah Erni mengambil mic. Oke, sesi basa-basi selesai.
Sekarang waktunya kita bersenang-senang. Alwi, kamu harus ikut bernyanyi. Jangan malu-malu. Mereka pun karaoke bersama. Ernie bernyanyi dengan suara manja khasnya. Ia tidak hanya berdiri. Ia mulai berjoget pelan, mendekati Alwi dan mengajaknya ikut bergerak. Kegiatan ini langsung berubah menjadi penuh kebahagiaan. Ernie memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekat, menyentuh lengan Alwi dan menatap matanya dalam-dalam. Awalnya Alwi menahan diri, tapi perlahan kini merasakan getaran yang berbeda. Saat Ernie menyanyikan sebuah lagu romantis, ia mendekatkan ke Alwi. "Alwi, jangan cuma diam, balas nyanyian aku. Aku ini wanita loh." Seketika itu, sesuatu dalam diri Alwi berubah. Ia merasa tertarik, ia merasa tertantang, dan yang paling penting, ia merasa diinginkan. Kali ini Alwi tidak hanya bersikap datar, ia membalas Ernie. Alwi meraih tangan Ernie, menggenggamnya erat, dan tersenyum sambil bernyanyi. "Bu Ernie, Anda ini benar-benar tidak bisa diam ya. Saya jadi ikut terbawa suasana." Balas Alwi, suaranya sudah terdengar lebih berani. Ernie tertawa puas. Misinya berhasil. Malam itu mereka menghabiskan waktu dengan penuh kemesraan, tawa, dan nyanyi bersama. Bukan lagi hubungan profesional, tapi sudah ada percikan ketertarikan yang nyata dari kedua belah pihak. Ketika room karaoke tertutup, Alwi mengantar Ernie pulang ke rumahnya. Di depan pintu rumah Ernie, Alwi bersiap pamit. "Terima kasih banyak Bu Ernie, malam ini luar biasa. Uangnya sudah saya terima, besok saya kembali bekerja," kata Alwi sambil bersiap melangkah. Namun Ernie menahan lengannya. "Tunggu dulu Alwi, jangan buru-buru. Kamu tidak mau ngobrol sebentar di dalam? Aku masih sedikit pusing dan masih ingin ditemani." Ini adalah modus Ernie. Ia sangat tertarik pada Alwi dan ingin menghabiskan waktu lebih lama dengannya. Alwi ragu, tapi tidak enak menolak. "Sebentar saja, Bu Ernie." Mereka pun masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Saat mereka sedang asyik ngobrol, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Hujan turun dengan sangat deras. Ernie menatap keluar jendela, lalu melihat ke arah Alwi. "Wah, lihat Alwi, hujannya deras sekali. Sudah larut malam juga. Aku tidak tega membiarkan kamu pulang sekarang. Nanti kamu sakit." "Tidak apa-apa, Bu Ernie. Saya tunggu sebentar, nanti kalau reda saya pulang." "Tidak, kamu menginap saja di sini. Di kamar sebelah ada kamar tamu yang kosong. Besok pagi baru kamu pulang. Aku tidak menerima penolakan," kata Ernie dengan nada tegas yang tidak bisa dibantah. Alwi terpaksa menerima tawaran itu. Ia tidak punya pilihan lain selain menginap di rumah janda kaya itu. Janjinya untuk hanya sekali ini saja ternyata sudah dilanggar malam itu juga. Bukan karena uang, tapi karena hujan deras dan perhatian Bu Ernie yang sudah berbalas. Setelah malam hujan yang membuat Alwi terpaksa menginap di rumah Ibu Ernie, hubungan mereka tidak pernah kembali ke awal. Janji Alwi bahwa ini hanya sekali saja sudah lama terbang terbawa angin. Sejak saat itu, frekuensi pertemuan mereka semakin sering. Mereka mulai rutin bertemu, entah itu hanya sekedar ngopi santai di kafe atau kembali ke room karaoke yang mewah. Bagi Ernie, ini adalah kemenangan besar. Ia berhasil menaklukkan seorang pemuda yang awalnya datar dan menolak godaannya. "Alwi, malam ini kita ketemu lagi ya, di tempat biasa. Aku sudah siapkan minuman kesukaan kamu," ajak Ernie melalui telepon dengan nada manja. Alwi, yang awalnya selalu menolak atau ragu, kini menjawab dengan cepat. "Siap, Bu Ernie, saya atur waktu pulang kerja." Ernie selalu menanggung semua biaya, minuman, room karaoke, bahkan makanan. Selain itu, Ernie tidak pernah lupa memberikan uang saku yang jumlahnya berkali-kali lipat dari gaji Alwi di pabrik. Alwi mulai merasakan kenikmatan hidup yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi ketakutan dengan konsekuensi, melainkan ketagihan dengan kemewahan dan perhatian yang diberikan Ernie. Suatu malam di room karaoke, setelah Alwi menerima amplop tebal dari Ernie, ia berkata, "Bu Ernie, ini terlalu banyak.
Saya hanya menemani Anda bernyanyi. Ernie tersenyum, menyentuh pipi Alwi lembut. Jangan banyak protes. Uang segini tidak ada artinya buat aku. Yang penting kamu senang dan kamu mau temani aku terus. Kamu pantas mendapatkan lebih, Alwi. Kamu jauh lebih menyenangkan daripada pria-pria lain. Pujian dan perlakuan istimewa ini membuat perasaan Alwi semakin dalam. Ia mulai melihat Ernie bukan lagi sebagai bos atau wanita yang membayar jasanya, melainkan sebagai sosok yang penuh kasih dan perhatian meskipun gaya hidupnya bebas. Perasaan yang tulus pun mulai tumbuh di hati Alwi. Setelah beberapa waktu, Ernie merasa jenuh dengan rutinitas di kota. Ia butuh suasana baru yang lebih seger. Alwi, aku bosan. Kita ke Bali yuk? Ajak Ernie tiba-tiba saat mereka sedang makan siang. Ada villa langgananku di sana, sepi sekali. Kita liburan 3 hari 2 malam. Di sana kita karaoke di pinggir kolam renang. Alwi terkejut, namun kali ini ia tidak menolak sedikit pun. Bali? 3 hari? Kapan Bu Arni? Besok lusa. Semua tiket dan akomodasi aku yang urus. Kamu tinggal bawa badan saja. Tegas Ernie. Liburan di Bali itu menjadi titik balik hubungan mereka. Mereka menginap di villa mewah dengan pemandangan laut yang indah. Di sana mereka menghabiskan waktu dengan penuh romansa. Karaoke dan minum tetap menjadi rutinitas, tetapi kini suasana jauh lebih bahagia. Semua terasa indah. Namun, ada satu kejadian yang membuat Alwi benar-benar terkejut dan menyadari kedekatan mereka sudah jauh. Saat sore hari di Bali, hujan turun deras. Ernie dan Alwi duduk di sofa panjang. Ernie tiba-tiba mengambil remote. Alwi, hujan-hujan begini paling enak nonton film ya? Aku punya koleksi bagus. Kamu mau nonton film Jepang bareng? Alwi langsung terdiam. Wajahnya langsung memerah. Bu Ernie, film apa itu? Saya jarang nonton film. Ernie hanya tertawa melihat reaksi Alwi. Alah, pura-pura polos. Jangan malu, di sini cuma ada kita. Anggap saja ini hiburan, biar kamu tahu bagaimana rasanya nonton film di Bali. Karena tidak bisa menolak dan karena ia memang sudah punya perasaan, Alwi hanya bisa pasrah. Ia pun menikmati tontonan film Jepang itu bersama Ernie di bawah suara hujan Bali yang deras. 3 hari 2 malam di Bali itu dihabiskan dengan penuh romantis. Mereka kembali ke Jakarta dengan perasaan yang jauh lebih kuat. Hubungan mereka kini bukan lagi sebatas janda kaya dan pria yang dibayar, melainkan 2 orang yang terikat secara emosional. Alwi, sang perjaka polos, telah sepenuhnya jatuh ke dalam pesona Ernie. Setelah kembali dari Bali, kedekatan Ibu Ernie dan Alwi semakin tidak terpisahkan. Mereka tidak lagi menyembunyikan hubungan mereka. Alwi sudah jarang sekali ke pabrik. Ia lebih sering menghabiskan waktu menemani Ernie, baik di kantor saat mengurus bisnis maupun di rumah. Ernie sangat menyukai keberadaan Alwi. Ia merasa hidupnya kini lengkap. Alwi, kamu tidak usah pulang ke kontrakanmu lagi. Barang-barangmu bawa saja ke sini. Tinggal saja di rumah ini bersamaku. Pinta Ernie suatu pagi saat mereka sarapan. Alwi tersenyum, hatinya senang mendengar permintaan itu. Serius Bu Ernie, memang tidak merepotkan. Kenapa harus repot? Rumah ini besar, aku malah senang ada yang menemani. Aku tidak mau lagi kesepian. Aku ingin kamu selalu ada untukku. Jawab Ernie. Alwi akhirnya setuju. Ia resmi tinggal bersama Ernie. Hari-hari mereka dipenuhi kebahagiaan. Mereka seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta. Alwi menemukan kenyamanan, sementara Ernie menemukan pembuktian diri setelah sakit hati bertahun-tahun. Namun kebahagiaan ini tiba-tiba terusik. Suatu siang, saat Ernie dan Alwi sedang bekerja di ruang kerja Ernie, bel rumah berbunyi. Pembantu rumah tangga masuk dengan wajah bingung. Maaf Bu, ada bapak-bapak di depan. Katanya mau ketemu Ibu. Wajahnya kurang terawat Bu, tapi dia memaksa masuk. Lapor pembantu itu. Ernie mengerutkan dahi.
Siapa? Suruh saja pergi. Belum sempat pembantu itu kembali, tiba-tiba seorang pria yang tampak lusuh dan kurus sudah berdiri di ambang pintu ruangan. Pria itu adalah Bambang, mantan suami Erni. Erni kaget bukan main, wajahnya langsung tegang. Alwi yang duduk di samping Erni juga ikut terkejut melihat tatapan benci di mata Erni. Bambang yang terlihat jauh lebih tua dan tidak terawat dari Alwi menatap Erni dengan mata memohon. Erni, aku datang nih, aku mau bicara sebentar. Mau apa kamu kesini, Bambang? Kamu salah alamat. Di sini tidak ada tempat untuk pengkhianat sepertimu, seru Erni dengan nada dingin. Bambang melangkah mendekat, matanya melihat ke sekeliling ruangan yang mewah. Erni, aku tahu aku salah, aku menyesal. Setelah aku pisah dengan wanita itu, hidupku hancur nih, usahaku bangkrut dan sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Erni tertawa, tawa yang sinis dan pahit. Baru sekarang kamu menyesal. Setelah aku sukses, setelah kamu melihat aku hidup enak, baru kamu datang. Dulu kamu bilang aku tidak menarik, kamu buang aku demi wanita lain. Bambang memohon. Ia berlutut. Erni, aku mohon. Aku sadar, aku salah. Aku tahu kamu sekarang sudah sukses besar. Aku minta maaf. Aku mau kita kembali seperti dulu. Kita balikan nih. Kita mulai semuanya dari awal. Mendengar permohonan itu, Erni merasa kemenangan mutlak. Momen yang ia tunggu-tunggu selama bertahun-tahun tiba. Erni menatap Bambang dengan rasa iba campur jijik. Balikan? Kamu pikir aku ini apa? Kamu tinggalkan aku saat aku susah. Sekarang aku kaya, kamu mau merangkak kembali. Erni menggeleng pelan. Erni berdiri, lalu menarik tangan Alwi yang duduk di sampingnya agar berdiri di sampingnya. Ia merangkul lengan Alwi dengan mesra. Dengar Bambang, kata Erni suaranya lantang. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Kamu lihat pria muda di sebelahku ini? Dia Alwi. Dia jauh lebih muda, lebih segar, dan dia memperlakukanku jauh lebih baik dari kamu. Bambang menatap Alwi dengan tatapan tidak percaya. Lalu kembali ke Erni. Siapa dia? Teman kencanmu? Dia bukan teman kencan. Kami akan menikah, Bambang. Sebentar lagi kami akan menikah. Jadi jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Mendengar kata-kata menikah itu, Alwi terkejut. Ia menoleh cepat ke arah Erni. Mereka belum pernah merencanakan pernikahan. Itu adalah sebuah kebohongan spontan yang Erni ucapkan untuk membungkam mantan suaminya. Alwi hanya bisa diam, meskipun di dalam hatinya ia bingung dan kaget. Bambang berdiri tegak, wajahnya pucat, sakit hati dan merasa terhina di depan pria muda yang akan menjadi suami Erni. Menikah dengan anak kemarin sore. Kamu serius, Erni? Setelah semua yang kamu dapatkan, ini pilihanmu. Ya, ini pilihanku. Sekarang, silahkan keluar dari rumahku. Kamu sudah tidak punya urusan lagi denganku. Perintah Erni menunjuk ke pintu. Bambang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia merasa terpukul dan sakit hati karena perempuan yang dulu ia anggap tidak menarik, kini tidak hanya sukses dan kaya raya, tetapi juga menolaknya mentah-mentah demi seorang pemuda. Dengan langkah berat, Bambang pun pergi meninggalkan rumah Erni. Setelah mantan suaminya, Bambang pergi dengan rasa sakit hati yang besar, suasana di rumah Ibu Erni mendadak hening. Alwi masih berdiri di samping Erni, hatinya dipenuhi kebingungan dan keterkejutan. Erni duduk kembali di kursinya. Wajahnya kini terlihat lega. Bu Erni, boleh saya bertanya? Apa maksudnya tadi? Kenapa Anda mengatakan kita akan menikah? Kita belum pernah membicarakan hal itu. Tanya Alwi, suaranya terdengar serius. Erni menatap mata Alwi. Tangannya menggenggam tangan pemuda itu. Alwi, aku serius. Itu bukan hanya gertakan untuk mengusir Bambang. Aku memang ingin menikah denganmu. Alwi terkejut untuk kedua kalinya. Namun kali ini ada getaran lain di hatinya.
perasaan senang yang bercampur cemas. Anda serius, Bu Erni? Sangat serius. Aku sudah nyaman denganmu. Aku tidak mau kamu pergi lagi. Kamu sudah membuat hidupku lengkap. Setelah semua yang kita lalui, aku sadar kamu adalah pria yang aku cari. Erni lalu menjelaskan. Dia tahu bahwa Alwi tulus mencintainya dan bukan hanya karena uang lagi. Pengakuan itu membuat hati Alwi menghangat, namun ia juga sadar akan realita yang harus dihadapi. Tapi Bu Erni, saya tahu Anda sangat serius. Tapi bagaimana dengan orang tua saya? Mereka pasti akan sangat keberatan. Anda jauh lebih tua dari saya. Dan Anda seorang janda kaya raya. Ini tidak akan mudah, kata Alwi menyuarakan kekhawatiran terbesarnya. Erni tersenyum meyakinkan. Aku tahu, tapi kita hadapi bersama. Aku tidak akan membiarkan uang dan harta yang aku punya ini sia-sia. Aku akan buktikan pada mereka bahwa aku tulus mencintaimu, dan aku bisa menjadi istri yang baik untukmu. Maka dimulailah drama baru yang tidak kalah pelik. Alwi membawa Erni bertemu dengan orang tuanya di kampung. Reaksi orang tua Alwi seperti yang sudah diperkirakan, sangat menolak. Mereka tidak setuju jika anak perjaka mereka menikah dengan wanita yang usianya jauh di atas. Apalagi seorang janda kaya raya yang mereka anggap bisa mempermainkan anak mereka. Alwi, kamu ini sudah gila. Kenapa kamu pilih wanita yang sudah jauh usianya dari kamu? Wanita yang sudah mapan sebegini pasti cuma mau main-main dengan anak muda sepertimu. Seru ayah Alwi saat itu dengan nada keras. Erni tetap tenang meskipun hatinya sakit mendengar tuduhan itu. Ia mengeluarkan semua kesabaran dan kebijaksanaannya. Erni tidak datang dengan kesombongan kekayaannya, melainkan dengan ketulusan. Bapak, Ibu, saya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi saya bersumpah, saya tulus mencintai anak Anda. Saya akan membuat Alwi bahagia. Semua harta yang saya punya ini akan saya gunakan untuk kebahagiaan kami berdua. Dan jika Anda mengizinkan, untuk kebahagiaan Anda juga. Kata Erni penuh hormat. Selama berminggu-minggu Erni terus berjuang. Ia meyakinkan, membujuk, dan menunjukkan keseriusannya bukan melalui harta, melainkan melalui perlakuan baik. Akhirnya setelah melalui banyak perdebatan dan air mata, orang tua Alwi luluh. Restu itu akhirnya didapatkan. Cinta sejati Erni dan Alwi telah mengalahkan segala perbedaan, pandangan masyarakat, dan hambatan restu keluarga. Tak lama kemudian, Erni dan Alwi melangsungkan pernikahan. Pernikahan itu sederhana namun penuh makna, disaksikan oleh keluarga dan kerabat dekat. Dengan pernikahan itu, Ibu Erni telah mencapai kemenangan ganda yang mutlak. Pertama, ia membuktikan pada dunia, dan terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia adalah wanita yang berhasil. Wanita yang dulu dianggap tidak menarik dan ditinggalkan oleh Bambang, kini telah menjadi pengusaha sukses dengan omset miliaran per bulan. Ini adalah balasan terbaik atas pengkhianatan yang ia terima bertahun-tahun lalu. Erni berhasil membalas sakit hati dengan bahagia dan membuktikan bahwa daya tarik sejati bukan hanya tentang usia atau penampilan, melainkan juga tentang kepercayaan diri dan kesuksesan.